Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Emyendra Saputra. Oke, baik di sini saya sudah menemukan sebuah jurnal yang berjudul Implementasi Pengamanan Data dengan Menggunakan Algoritma Caesar Chip-Hare dan Transposisi Chip-Hare. Baik, selanjutnya saya akan mencoba menjelaskan isi dari jurnal tersebut. Tidak perlu menunggu waktu yang lama, kita langsung masuk ke materi. Baik, sebelum itu saya sudah mencoba untuk meringkasnya lebih detail. Baik, kita lanjutkan. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di masa sekarang semakin pesat, terutama di bidang komunikasi. Ada berbagai cara yang dapat dilakukan dalam berkomunikasi. Salah satunya menggunakan tulisan. Lewat tulisan atau teks, banyak informasi dapat diperoleh dan terkadang dalam teks tersebut terdapat informasi yang bersifat rahasia. Banyak cara yang dapat dilakukan untuk menyembunyikan data atau pesan yang akan dikirim. Salah satunya, kita dapat menggunakan kriptografi. Jadi, kriptografi berfungsi untuk menyamarkan pesan menjadi pesan yang tersandi. Adapun algoritma kriptografi yang bisa menyamarkan pesan adalah algoritma Caesar Chip-Hare dan transposisi Chip-Hare. Algoritma Caesar Chip-Hare adalah algoritma penyandian data paling sederhana dengan cara mengenkripsi dan mendeskripsi data dengan menggunakan pergeseran sebanyak K, atau K yang dimaksud K adalah kunci yang digunakan dalam proses enkripsi dan dekripsi. Algoritma transposisi Chip-Hare adalah algoritma penyandian yang teks pesan yang akan disandikan dengan cara diubah posisinya. Jadi, dengan penggunaan algoritma Caesar Chip-Hare dan transposisi penggunaan dapat mengamankan isi data yang akan diberikan si penerima sehingga integritas data dapat terjaga kerahasiaannya. Oke, next. Jadi di sini ada 3 poin yang akan coba saya jelaskan. Yang pertama kriptografi, yang kedua algoritma transposisi Chip-Hare, yang ketiga algoritma Caesar Chip-Hare. Baik, kita masuk ke poin yang pertama, kriptografi. Kriptografi, kata ini terdiri dari 2 bagian yang berasal dari bahasa Yunani, yaitu kripto dan graphia, di mana kripto dapat diartikan sebagai secret atau rahasia dan graphia sebagai writing atau tulisan. Berdasarkan istilah kriptografi merupakan ilmu dan seni pengamanan pesan saat pesan dipindahkan pada suatu tempat ke tempat lainnya. Jadi, kriptografi adalah suatu ilmu menganalisis teknik matematika yang berkaitan dengan pengamanan informasi seperti penyembunyian data, kesahan data, integritas data, serta keaslian data. Sasaran penggunaan kriptografi ini yaitu membentuk suatu yang samar berupa pesan rahasia seperti teks, suara, gambar, dan video. Jadi tujuan dari kriptografi ialah untuk memberikan layanan keamanan, yaitu yang pertama, penyembunyian, yaitu kerahasiaan informasi dapat dilakukan dengan menyembunyikan informasi dari segala aspek yang tidak berhak. Yang kedua, kelengkapan data. Data tidak terganti sampai ke penerima saat proses pengiriman. Yang ketiga, keaslian. Kejelasan identitas semua entitas yang terkait dan autentikasi sumber data. Yang keempat, tidak ada penolakan. Setiap entitas
saling berhubungan dan tidak dapat menolak atau membantah data yang dikirim atau yang diperoleh. Oke, next. Kriptografi memiliki beberapa hal yang harus diketahui, antara lain: yang pertama, pengirim dan penerima. Pengirim merupakan kesatuan yang mengirimkan message kepada penerima dengan aman tanpa ada gangguan dari penyadap. Penerima merupakan entitas yang memperoleh pesan oleh pengirim. Yang kedua, plaintext dan ciphertext. Pesan murni pada kriptografi disebut dengan plaintext, sedangkan pesan murni yang telah disamarkan disebut ciphertext. Yang ketiga, enkripsi dan dekripsi. Pada prosedurnya, pergantian plaintext jadi ciphertext disebut enkripsi, dan pergantian ciphertext dan jadi plaintext disebut dekripsi. Yang keempat, kriptografer, kriptanalis, dan kriptologis. Seseorang yang mempelajari dan mengamankan pesan dinamakan kriptografer. Sebaliknya, metode yang menggunakan teknik komputasi matematika untuk menyerang metode kriptografi dinamakan kriptanalis. Dan orang yang mempelajari kriptanalis dinamakan kriptanalis. Kata kriptologi merupakan cabang ilmu yang mempelajari kriptografi sekaligus dengan kriptanalis. Orang yang mempelajari kriptologi dinamakan kriptologis. Yang kelima, cipher. Algoritma kriptografi atau cipher merupakan fungsi matematika dalam penggunaan enkripsi dan dekripsi. Dalam menyelesaikan persoalan cipher, dibutuhkan sebuah entitas yang disebut dengan kunci atau dilambangkan dengan K, seperti yang dijelaskan dalam slide sebelumnya. Kunci mempunyai nilai bilangan yang sangat besar. Besar kecilnya nilai ini dinamakan key space. Beberapa algoritma kriptografi menggunakan cipher dengan beda kunci antara kunci bagi enkripsi dan dekripsi. Yang keenam, penyadap. Penyadap adalah orang yang ingin mendapatkan informasi sebanyak-banyaknya dari pesan yang telah dikirim dan memecahkan ciphertext dari sistem kriptografi. Penyadap mempunyai akses komunikasi antara pengirim dan penerima. Oke, next. Poin yang kedua, algoritma Caesar-Cipher. Jadi pada kriptografi sandi Caesar atau sandi pindah kode Caesar, yaitu metode enkripsi sangat sederhana dan sangat populer. Kode ini terdiri dari semua huruf pada teks asli atau plain text disubstitusi dengan kode, kemudian berubah menjadi huruf lain yang mempunyai selisih posisi tertentu dalam alfabet. Dalam Caesar-Cipher, huruf-huruf diubah dengan huruf selanjutnya dari posisi alfabet yang sama. Nah, di sini ada proses Caesar-Cipher. Yang pertama kita harus tentukan berapa besar pemindahan karakter yang dipakai untuk membuat ciphertext ke plaintext. Yang kedua, tukar posisi karakter plaintext menjadi ciphertext berdasarkan pemindahan yang telah ditentukan sebelumnya. Contoh pemindahan sama dengan 3. Jadi huruf A digeser menjadi huruf D, huruf B menjadi huruf E, dan selanjutnya. Nah, di sini satuan dari abjad atau alfabet pada Caesar-Cipher sebagai berikut. Dari mulai A nilai urutnya 0, B nilai urutnya 1, C nilai urut 2, dan seterusnya. Next. Poin selanjutnya, algoritma transposisi Cipher. Transposisi Cipher yaitu teknik enkripsi pesan dengan menggantikan posisi setiap huruf yang ada pada plaintext
atau pesan asli yang tidak dienkripsi menjadi ciphertext, atau pesan sudah terenkripsi dengan tahap tertentu. Tahap perubahan ini pesan hampir sama dengan anagram, seperti kata meredam merubah menjadi memedra. Akan tetapi, transposisi CPR memiliki rumus atau kunci tertentu yang dibutuhkan sehingga pesan yang ada dapat dimengerti. Baik, sekian penjelasan dari saya. Bila ada kekurangan, tolong dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.